ini Lose pakai baju berwarna-warna karena Lose ceria, Lose senang. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kalau sehat, kalau baik kita bilang sehat-sehat. Yeay! Lose tanya ya, bagaimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat. Yeay! Coba lihat di rumah Lose ada apa? Tada! 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 Ada pohon Natal. Natal telah tiba. Yeay! Adik-adik coba sekarang bantu Lause. Lause dapat banyak sekali hadiah yang dikasih Tuhan untuk Lause. Tapi apakah adik-adik lihat di mana ya ada kado? Katanya sih ada banyak kado. Ayo coba cari. Di mana kah kado untuk Lause? Di mana kadonya? Di sana? Sana? Benar! Di situ! Lause punya 5 kado. Cari lagi. Di sini, di situ, di situ. Benar sekali. Ting, 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 ting. 2 kado. Masih ada 3 kado lagi. Cari lagi. Di mana ya? Oh, di sini. Ayo, bantu Lause lagi. Di mana? Di mana? Hah? Di atas? Emang ada? Hah, canda. Ayo, serius. Di mana? Hah? Di kanan? Di kanan? Oh, itu. Benar. Ting. Nah, sekarang 1 kado lagi. Di mana? Di mana? Hah? Hah? Di mana? Bohong, masuk di bawah sini. Nggak ada. Yang mana? Oh, di situ. Oh, itu. Yeay. Tening. 1, 2, 3, 4, 5 kado. Hahaha. Ya, kita mau buka nih kadonya. Katanya sih kado ini dari Tuhan Yesus. Isinya apa ya adik-adik? Tada! Hah? Isinya adalah handphone. Hah? Handphone? Iya. Katanya handphone ini dikasih supaya Lause meskipun gak bisa kemana-mana masih bisa ketemu teman-teman. Halo. Kita buka kado yang kedua. Ting! Hah? Apa ini? Makanan enak. Lause suka sekali makan. Siapa yang suka makan? Makanannya enak. Ternyata Tuhan kasih kadonya makanan. Apalagi ya? Carat! Hah? Apa ini? Tempat tidur? Iya, Tuhan kasih Lause tempat tidur yang enak supaya Lause bisa bobok yang nyaman. Apalagi ya? Carat! Loh, fotonya siapa itu? Foto Jerome. Oh, Tuhan kasih Lause Jerome yang lucu. Siapa lagi? Cering! Yang kelima. Hah? Apa ini? Tuhan Yesus. Oh, foto Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir untuk Lause. Wah, ternyata meskipun kita di rumah aja, meskipun kita nggak ngapa-ngapain, nggak usah keluar, tapi kita tetap sukacita karena Tuhan kasih kita banyak hadiah. Ada makanan, tempat tidur, keluarga, dan Yesus sendiri yang sudah mau lahir untuk kita. Ada semangat hari ini? Yeay! Ayo kita yel-yel ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Mana suaranya? 1, 2, 3. Yeay! Doa yes, firman oke. Kita siap-siap memuji Tuhan ya. Bye. Tada! Ketemu lagi dengan Lause dan Lause Syara dan Lause Sandra. Ayo
GKT Petani Kids, Doa yes, firman oke. Nah, kita mau mulai ibadah kita nih. Tadi kan udah cari-cari kado. Kita mau mulai ya. Kita doa dulu yuk. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat kami semua. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagunya Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Pasti semuanya tahu dan suka lagu ini. Biasanya kan ada gerakannya. Nah, sekarang ikutin gerakannya Lause ya, supaya kita bisa nari-nari enak. Nanti Lause kasih challenge lagi nih untuk kita. Ditunggu ya, kita nyanyi sekali dulu ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, nanti kalau Lose bilang siang jadi kenangan, kalau Lose belum bilang berhenti, jangan berhenti ya, harus kenangan gitu ya. Malam jadi impian, impian. Lose bilang berhenti baru nyanyi. Nanti Lose bilang kukuring bangun ya. Oke, kita Siap. nyanyi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Malam jadi Bobok ya, bobok. Bobok, jangan ribut. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Malam, bobok. Malam jadi impian. Jangan ganggu bobok ya. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Betul sekali adik-adik, kita harus senang menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita dalam kondisi apapun, meskipun dalam suka, dalam duka, meskipun kita di rumah saja, nggak bisa ketemu siapa-siapa, tapi kita harus tetap bergembira, kita harus tetap tersenyum, karena kita adalah anak Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Saat ku sedih takut ku tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Walau hanya di rumahku tetap tersenyum. Tak bersama bertemu teman juga tak apa. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya Rosa. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum.
sedih takutku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Adik-adik, kenapa sih kita harus selalu tersenyum? Kenapa kita harus selalu senang? Karena Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk kita. Kita sudah jadi anak-anaknya Tuhan loh. Senang gak? Senang. Untuk itu kita mau selalu senang. Kita mau sambut Natal yang meriah karena kita mau menyambut Tuhan Yesus pernah lahir di dunia ini untuk Lause dan untuk adik-adik semua. Ayo kita nyanyi Malam Natal Sungguh Senang. Habis itu kita mau dengar cerita ya. Malam Natal sungguh senang, la. Mari kita bergembira, la. Musik indahnya yang merdu, la. Yesus lahir untuk kita, la. Lagi sekali lagi. Malam Natal sungguh senang, la. Mari kita bergembira, la. Musik indahnya yang merdu, la. Yesus lahir untuk kita, la. Kita dengar firman Tuhan yang baik ya. Selamat dengar cerita. Malam Natal sungguh senang, la. Udah ada adik-adik. Nih, Lose lagi bungkus hadiah buat teman Lose. Jadi ceritanya teman Lose tuh, Lose tuh kasih tahu, aku mau kasih kamu hadiah gitu. Karena dia ingin banget satu barang ini. Tapi waktu Lose bilang Lose akan kasih hadiah, dia jadi nggak percaya. Dia pikir Lose bercanda, jadi dia ketawa. Emang bener kamu mau kasih aku hadiah itu. Nah, hari ini Lose mau buktikan sama dia. Nih, Lose tepati janji Lose memberikan hadiahnya, dan supaya teman Lose terkejut dan bahagia. Makasih ya nih hadiah Natalnya. Lose jadi ingat satu cerita di Alkitab yang agak-agak mirip seperti cerita Lose ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan satu cerita. Tuhan tolong kami duduk diam dan berkonsentrasi mendengarkan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita Lose diambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Nah, anak-anak nanti di rumah minta tolong papa mamanya bacakan, minta tolong ceritain lagi. Ya, cerita ini diambil dari Alkitab, buku yang sangat istimewa dan ini benar-benar terjadi. Jadi dulu ada satu cerita tentang seorang imam yang sangat suka berdoa. Bahkan dia memimpin doa orang di depan orang banyak. Namanya Imam Sakaria. Nah, imam ini sudah tua sekali, kita panggilnya kakek ya, kakek Sakaria. Dia punya istri namanya Elizabeth. Dia belum punya anak karena istrinya tidak bisa punya anak. Nah, pada suatu ketika Imam Sakaria ini sedang bertugas untuk memimpin doa di bait suci. Tapi hari itu orang-orang itu lama nunggu dia. Kenapa ya kok lama sekali? Gak keluar-keluar Imam Sakaria ini. Kenapa kok lama sekali? Emangnya tugasnya kok
gak seperti biasanya gitu. Emang ada apa nih? Wah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Orang-orang udah berpikir begitu. Dan benar saja, waktu Imam Zakaria bertugas, Imam Zakaria didatangi seorang malaikat. Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel memberitahu Imam Zakaria bahwa Imam Zakaria akan mempunyai anak. Imam Zakaria bilang, masa mungkin itu bisa terjadi? Karena aku sudah tua, istriku sudah tua dan tidak bisa punya anak. Lalu malaikat itu bilang, wah, kalau kamu tidak percaya, aku ini utusan Tuhan dan aku memberitakan ini supaya kamu tahu bahwa akan terjadi, kamu akan punya anak dan anakmu harus dinamai Yohanes. Anakmu akan menjadi besar dan akan membuka jalan bagi Tuhan. Tapi karena kamu tidak percaya, maka kamu akan bisu sampai anakmu lahir. Nah, setelah itu Imam Zakaria keluar. Imam Zakaria akhirnya benar saja tuh beberapa minggu kemudian hamil lah istrinya si kakek Zakaria ini, yaitu nenek Elizabeth. Luar biasa ya, ajaib ya, pada sudah tua dan mereka nggak bisa punya anak. Nah, setelah itu Imam Zakaria masih bisu, belum bisa ngomong sama sekali. Sampai suatu ketika dilahirkanlah Yohanes itu dan orang-orang tanya sama si istrinya kakek Zakaria, dikasih nama siapa anakmu gitu? Namanya Yohanes. Lah, tapi kan di keluargamu nggak ada yang namanya Yohanes kan? Coba tanya papanya. Kakek Zakaria, siapa nama anaknya? Dia tulis namanya Yohanes. Waktu tulis ini langsung Imam Zakaria bisa ngomong lagi. Dan dia sangat senang melihat apa yang Tuhan janjikan kepada dia digenapi, ditepati, dilaksanakan, benar-benar terjadi. Imam Zakaria lalu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Wah, lo sebisa bayangkan, sepertinya Imam Zakaria menyanyi sambil hatinya tuh senang sekali, gembira sekali. Karena sudah kepingin hadiah dan Tuhan memberikannya, Tuhan menepati janjinya. Imam Zakaria bahagia karena janji Tuhan benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, tahu nggak kalian? Janji Tuhan pada kita semuanya sudah digenapi, semuanya sudah terjadi, benar-benar terjadi. Tapi ada satu janji yang belum terjadi, yaitu Tuhan datang yang kedua kalinya dan menjemput kita untuk ke surga. Hanya satu itu. Tapi semuanya sudah Tuhan genapi dan benar-benar terjadi. Bahagia kan? Bahagia. Misalnya, ada satu janji Tuhan yang begini di Alkitab. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Apakah Tuhan genapi, Lose? Iya, Tuhan genapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kenapa mukanya sedih? Mukanya senang? Oh, karena belakangan ini di rumah terus ya. Gak kemana-mana, bosen. Sekolah juga di rumah. Gereja juga di rumah. Bosen ya. Apakah masih ada Lose janji Tuhan? Masih ada. Tuhan bilang sekali-sekali tidak tinggalkan kita. Buktinya, kalian masih bisa makan sehat. Kalian bisa sekolah online di rumah. Kalian bisa main sama papa, mama, koko, cece, oma, opa. Kalian bisa video call sama teman-teman kalian. Kalian bisa masih sehat, masih kuat. Itu semua bukti Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Itu semua bukti Tuhan menepati janjinya. Anak-anak, ayo kita bersenang-senang, ayo kita bergembira, ayo kita bersukacita. Karena kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang menepati janjinya. Janjinya selalu ditepati dan benar-benar terjadi. Siapa yang mau memuji Tuhan? Mau? Kalau kita sudah terima janji Tuhan, kalau kita sudah lihat, wah Tuhan baik, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyi, kita berdansa, kita bersukacita. Karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang baik. Siapa Tuhan yang baik?
Tuhan Yesus. Siapa yang tidak pernah mengingkari janjinya? Tuhan Yesus. Siapa yang selalu sayang sama kita semua? Tuhan Yesus. Siapa mau puji-puji Tuhan? Saya. Oh, hebat ya. Nanti di rumah nyanyi-nyanyi. Kalau pagi nyanyi dari terbit matahari. Kalau siang nyanyi happy ya, happy ye. Kalau malam nyanyi terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau misalnya main sama adiknya terus buat kesel nyanyi, kasih itu sahabat, tidak suka marah gitu ya. Dalam segala hal, yuk kita bernyanyi memuji Tuhan dengan sangat bahagia. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Nah, jangan lupa ada ayat hafalan hari ini. Dari Mazmur 145 ayat kedua. Mazmur 145 ayat yang kedua. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Baik waktu aku sedih ya, waktu aku senang, waktu aku susah, waktu aku sendiri di rumah, waktu aku bosan, aku mau memuji Tuhan. Yeay. Nah, mari kita berdoa. Ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan. Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan yang baik, yang selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay! Mana muka happy-nya? 1, 2, 3. Ting! Siapa yang senang? Saya! Selamat memuji-muji Tuhan setiap hari. Bye-bye. Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bisa belajar kalau kita harus tetap tersenyum karena Tuhan sudah memberikan banyak hal untuk kita. Kan Berta tadi sudah bilang kalau Tuhan itu sudah memberikan pada kita banyak sekali hadiah. Ada keluarga, ada tempat tidur, ada apa lagi Lose? Kalau adik-adik mungkin ada mainan ya? Oh iya benar juga ada mainan. Nah itu kan banyak sekali adik-adik. Oleh karena itu kita harus tetap tersenyum karena kita anak Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Meskipun di rumah kita tetap senang ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Saat ku sedih takutku tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Walau hanya di rumahku tetap tersenyum. Tak bisa bertemu teman juga tak apa. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Tersenyum, senang. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa dengar firman Tuhan. Kami sangat senang. Tuhan tolong supaya 1 minggu ke depan kami tetap senang dan bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay, jangan Nah, lupa ayat hafalan dan kita yel-yel sekali lagi yuk supaya adik-adik bisa tetap semangat. Ayo, GKT Betani Kids. Doa yes, firman oke. Sekali lagi adik-adik supaya lebih semangat.
GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Yeay. Jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu Minggu depan.